Oke, itu yang terakhir. Oke, Oke. saya terlebih dahulu ingin coba Bung Pange nih ya. Bung Pange, kalau Anda melihat permainan timnas kemarin ya, ini melawan Bahrain, kontra Bahrain, benar nggak sih Anda seakan-akan melihat ini pola ST banget, ini ST banget ini gitu? Enggak sih, kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena itu kita akan sangat. Anda nggak usah malu-malu Enggak, gitu, Pak. karena itu berarti kita akan disrespect pelatih timnas kita, Patrick Kluivert. Oh, oke. Kalau kita lihat apakah Patrick Kluivert belajar dari pertandingan sebelumnya, jelas, kelihatan. Dari yang kekalahan di Australia. Oh iya, bahwa Indonesia, timnas kita memang mungkin belum ready untuk bermain dengan level agresivitas ya seperti ditunjukkan ketika melawan Atau istilahnya total football Australia. gitu. Total football itu kan istilah kita aja. Oke. Total football udah gak ada yang ngomongin lah. Ya. Oke. Di Belanda aja udah gak ada yang ngomongin itu. Oke. Total football ya. Nah, kelihatan dari mana? Kelihatan dari satu pemain yang tadinya saya harapkan tuh jadi starter di Australia. Tapi nggak jadi starter. Di GBK kemarin, begitu lawan Bahrain jadi starter. Joey Pelupessy. Joey Pelupessy. Oke. Ya, ini adalah seorang pemain yang selama ini memang dibutuhkan oleh Indonesia. Ya, seorang gelandang holding midfielder, bisa defense, yang bisa nemenin Tom Hay untuk menjadi dua gelandang di tengah. Dan itu yang dilakukan sehingga Tom Hay bisa enak nih ngatur ritme pertandingan. Bahkan golnya oleh Romeni sebelum ke Marcelino, bola itu dari Tom Hay. Ya. Gitu kan. Nah, yang paling penting adalah berarti kan ada lebih dari satu cara untuk memenangkan pertandingan sepak bola selama tidak melanggar peraturan. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau timnas kita mainnya agak sedikit pragmatis, agak sedikit reaktif, tidak melulu soal menyerang, tapi bagaimana juga bisa bikin balance. Dan ketika itu dilakukan semuanya sesuai dengan karakter dan juga talent yang dimiliki pemain timnas kita, kita menang kemarin lawan Bahrain. Besutannya menurut Anda, besutan malam itu adalah besutan Kluivert, besutannya STY, atau Alex Pastor sih sebetulnya? Itu adalah besutannya udah pasti Kluivert dengan Alex Pastor sebagai asistennya. Ya. Meskipun cukup banyak ditangkap kamera ya, mereka berduaan Gini. gitu ya. Kita juga harus ngelihat bahwa seorang pelatih kepala, head coach gitu ya, itu memang selalu ditemani oleh asisten yang lebih ngurusin soal tactical. Strategi itu berlaku dimanapun, di seluruh dunia. Gitu. Bahkan kalau kita ngomongin pelatih kayak, misalnya deh, saya kan fans MU ya. Misalnya Sir Alex Ferguson misalnya. Prestasinya tuh tergantung asistennya siapa sebenarnya. Gitu kan. Nah, tapi kenapa misalnya? Tapi jarang ditangkap kamera mereka berduaan kan? Sir Alex Ferguson dengan si asisten gitu. Iya, ini kan hampir tiap sebentar loh, ya kan? Betul. Itu kan berarti komunikasinya oke. Gini, saya nggak mau bilang bahwa Alex Pastor lebih hebat dari Kluivert, enggak. Enggak gitu. Karena Kluivert sebagai head coach itu bukan soal kemampuan ngelatihnya. Ini kan kita soal sosok ya. Sosok kan. Ini mengartikulasikan kepada supporter kan yang ketemu media kan pelatih kepala ya. Nah, perkara Alex Pastor lebih hebat secara strategi dari Kluivert, ya mungkin aja. Mungkin aja. Berarti jelas ya. Apa yang dibilang sama Bung Pange, ini nggak ada niru-nirunya gaya-gaya STY, ini gayanya Kluivert banget nih. Nah, sekarang ingin ke Bung Toel. Bung Toel, Anda melihatnya seperti apa ketika kemarin strategi taktik sangat berbeda ketika melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, dan sangat efektif ketika melawan Bahrain gitu ya? Ya, ini gigi 1 atau langsung gigi 5? Oh, jangan atlet aja pokoknya. Saya khawatir malam ini Toel atlet nih. Oke, yang pertama soal judul. Libas Bahrain, Kluivert tiru STY. Ini kalau dalam konteks sporting, ngomong keolahragaan gak respect ini. Gak respect. Tapi saya tahu kayaknya ini TV One nggak lengkap nulis judul. Harusnya Libas Bahrain, Kluivert tiru STY, ujar influencer STY. Ujar pemuja STY. Enggak, Bung Toel, tapi itu ada tanda tanyanya sebetulnya. Makanya kalau dari sudut pandang sporting nggak sopan, nggak respect gitu loh. Ini biar jadi pembahasan kita malam ini lah, silakan. Ketika yang satu sudah masa lalu, jadi kalau diomong-omongin gini kan tiru apalagi. Satu nggak respect, kedua kayak apa ya, permen karet yang nempel di sepatu kita kok nggak lepas-lepas gitu. Jadi jangan kayak begitu. Pertanyaan pertamanya, apa yang menjadi dasar muncul anggapan atau pertanyaan dianggap meniru? Ini aja udah nggak jelas gitu loh. Itu yang penting. Makanya tadi saya bilang. Tapi banyak suara seperti itu loh di media sosial. Lah makanya di media sosial itu nggak jaminan sebuah objektivitas kebenaran sepak bola gitu loh. Obrolan yang sehat. Kenapa? Karena sekian lama obrolan sepak bola kita di medsos nggak sehat. Karena ada banyak ondel-ondel ngomong bola, ada badut ngomong bola gitu kan. Jadi nggak sehat 2 tahun teman-teman itu. Ya, Toel lagi curhat. Kagak curhat, cuma nanti diserang lagi nih kayaknya.
gitu. Tapi intinya begitu, contoh total football. Pange aja udah bilang, nggak ada total football itu. Jadi itu persepsi yang kemudian salah lagi. Mungkin menghormati Anda kali Bung Towel. Enggak, dia nggak pernah menghormati saya juga. Baru kali ini dia benar gitu, sama gitu. Kali ini bener. Total football itu ya kalau kita lihat 74, 78 boleh lah itu total football. 88 pun mungkin bukan total football waktu juara Eropa. Jadi itu kan cuma anggapan. Jadi makanya ngomong bolanya yang benar. Oke. Saya juga di pelintir terakhir ketemu Pange udah gitu dipotong-potong. Jadi seolah-olah possession gitu kan. Yang penting nggak serangan balik katanya. Ya Allah segitu amat gitu ya kalimat. Siapa tuh? Ini orangnya? Enggak, waktu saya berhadapan dengan Pange sampai dipotong kayak begitu. Padahal yang namanya sepak bola kan strukturnya defense, transition, attacking, transition, defense. Nah, jadi yang benernya gimana? Jadi jangan bias dengan total football, tapi yang benarnya dari sudut saya, perubahan sudah terjadi sejak lawan Australia. Ada kecenderungan pendekatan yang terlalu berani, ada kecolongan, ada kesalahan, tapi kemudian diperbaiki waktu menang lawan Bahrain. Dirapikan lah, bangunan permainannya dirapikan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi waktu di Australia diperbaiki, lebih rapi, lebih balance. Dalam bahasa sederhana awam, permainannya lebih balance. Tapi pendekatannya, saya ngelihat tetap pendekatan yang lebih positif. Boleh nggak publik itu mengatakan misalnya gini, kalau misalnya menirunya nggak usah pada saat di GBK, seandainya pada saat masih di Stadion Allianz di Sydney gitu, menirunya STY itu pada saat di sana. Karena memang tidak meniru. Karena memang tidak meniru. Iya, kalau meniru. Meskipun pola yang diterapkan sama saja ketika kalau meniru, STY. apa gunanya pergantian pelatih gitu loh. Jadi setiap itu yang pertanyaannya justru Bang Towel. Iya justru itu. Kalau meniru, apa gunanya pergantian pelatih? Pergantian pelatih harus menunjukkan sebuah perbedaan, perubahan. Nah, perbedaannya di mana menurut Anda? Yang paling jelas? Yang ini. Ya. Jadi buat saya kalau pendekatannya lebih ofensif, lebih positif gitu loh. Jadi kalau gini, misalnya 3 tuh kemarin di GBK, waktu di Sydney kan 4 main belakangnya kan. Jangan salah persepsi kalau main 3 itu cenderung defense, main 4 di belakang itu cenderung offense, bukan. Offense atau defense itu tergantung pendekatannya, principle of play yang mau dimainkannya gitu loh. Kemarin main 3 center back, Rizky Ridho, Jay Ize sama Justin Hubner kan kelihatan offensive, mempressing. Iya. Jadi di mana nirunya? STY itu sejak awal-awal duduk di bawah 7. Dan bukan cuma waktu kualifikasi Piala Dunia, sejak 2020 AFF pun begitu. Ketika main dengan para pemain kita, naturalisasinya dikit, tambah naturalisasi banyak, mainnya begitu terus gitu loh. Gimana? Gini. Masalahnya kan salah satu alasan ya, kritik yang dilontarkan. Saya sih malas ngomong STY mulu kita ya, tapi ya udahlah terakhir kali ini kita ngomong nih. Janji ya. Ini terakhir terus. Iya terakhir terus. Terakhir tapi kan diundang terus ngomong STY kan. Itu ada gini, ada satu kritik ya, selain yang urusan di luar lapangan adalah STY terlalu defensif. Ya dengan kualitas pemain yang kita miliki gitu kan katanya, ini harusnya mainnya bisa lebih ofensif daripada ini. Kan gitu kan yang kemarin ada kan. Dan saya nggak setuju sama pendapat tersebut gitu. Kenapa? Karena memang yang bisa dilakukan dengan maksimal, dengan talent yang dimiliki pemain timnas sekarang, ya itulah yang kemarin ditunjukkan ketika kita lawan Bahrain gitu. Apakah gini, Indonesia selalu hebat kalau kita counter, selalu gitu kita punya speed gitu. Defense kita oke, tapi kita jangan sampai all out attack, very high defensive line kayak waktu lawan Australia itu yang saya bilang itu mah bunuh diri kamikaze dan kejadian kan. Nah itulah ada seperti itu. Jadi gimana memaksimalkan talent yang udah ada dan sekali lagi bermain pragmatis bukan berarti jelek.